Malam ini, aku memakai gaun terbaikku bukan untuk bersanding di pelaminan, melainkan untuk duduk di kursi paling belakang, menonton suamiku mengucapkan janji kepada wanita lain. Semua orang mengira aku kalah, tapi mereka tidak tahu bahwa akulah yang memegang kunci pintu rumah yang akan mereka tinggali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Layar Kehidupan. Semoga bunda semua dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa subscribe channel ini, biar bunda nggak ketinggalan ceritanya. Langsung saja ini ceritanya yang bakalan buat bunda sedih. Namaku adalah Laras. Bagi dunia, aku hanyalah seorang istri yang membosankan dengan pakaian katun murah dan hobi memasak di dapur yang sempit. Namun, di balik jemariku yang sering berbau bawang, aku adalah pewaris tunggal dari Gurita Logistik Nusantara, sebuah perusahaan yang menguasai jalur perdagangan laut di negeri ini. Ayahku menitipkan segalanya padaku. Namun aku memilih untuk menyembunyikan mahkotaku di bawah kain pel. Mengapa? Karena aku ingin dicintai sebagai Laras, bukan sebagai pemilik aset triliunan rupiah pagi ini. Seperti ribuan pagi sebelumnya, aku menyiapkan sarapan untuk suamiku, Mas Aris. Aku memperhatikan punggungnya yang tegap saat ia memakai jas abu-abu. Mahal jas yang ia beli dari bonus pertamanya setelah aku secara rahasia memerintahkan dewan direksi untuk mempromosikannya. Mas, kopi hitamnya sudah siap, kataku lembut sambil meletakkan cangkir di atas meja. Mas Aris tidak menoleh. Ia sibuk dengan ponsel pintarnya. Jemarinya bergerak cepat, dan sesekali sebuah senyum tipis yang bukan untukku muncul di sudut bibirnya. Terima kasih Laras. Aku ada rapat penting hari ini. Mungkin pulang sangat larut, jawabnya singkat tanpa menatap mataku. Rapat apa mas? Ini hari Sabtu. Bukankah kita berjanji akan mengunjungi panti asuhan? Tanyaku, mencoba mengingatkan janji yang ia buat 1 minggu yang lalu. Ia menghela napas panjang. Sebuah nada ketidaksabaran terdengar jelas. Laras, dunia bisnis tidak mengenal hari libur. Sejak aku menjadi direktur operasional, tanggung jawabku besar. Kamu tidak akan mengerti rumitnya mengelola aset perusahaan. Fokus saja pada urusan rumah ya. Aku tersenyum pedih. Dalam hati, aku ingin sekali berteriak bahwa aku memahami setiap inci kerumitan perusahaan itu melebihi dirinya. Namun, aku hanya mengangguk. Aku percaya bahwa cinta membutuhkan pengorbanan, termasuk pengorbanan egoku. Saat ia pergi, ia meninggalkan aroma parfum yang sangat menyengat. Itu bukan parfum yang biasa aku belikan. Itu adalah aroma bunga lili yang mahal. Jenis parfum yang hanya digunakan oleh wanita-wanita sosialita kelas atas. Hatiku mulai berdenyut aneh. Sebuah firasat buruk mulai merayap di benakku. Seperti kabut hitam yang pekat, aku membereskan meja makan dengan gerakan mekanis. Saat aku mengangkat jas cadangannya yang tertinggal di kursi, sebuah kartu kecil terjatuh dari saku dalamnya. Aku memungutnya. Itu bukan kartu nama bisnis. Itu adalah kartu janji temu di sebuah toko perhiasan ternama di pusat kota. Di sana tertulis, pesanan cincin berlian 2 karat. Atas nama Tuan Aris, 2 karat. Harga cincin itu bisa setara dengan biaya hidup kami selama 2 tahun. Jika menggunakan standar hidup sederhana yang kami jalani. Untuk siapa cincin itu? Hari ulang tahunku masih 6 bulan lagi. Malam itu, Mas Aris pulang pukul 12 malam. Ia tampak sangat bahagia. Wajahnya berseri-seri, meskipun ia mengaku kelelahan karena pekerjaan. Ia bahkan membawakanku sebungkus martabak manis dari pinggir jalan, sebuah gestur yang biasanya membuatku merasa sangat dicintai. Namun kali ini terasa seperti sebuah sogokan untuk rasa bersalahnya. Laras, ada berita besar, katanya sambil melepas dasinya. Perusahaan akan mengadakan acara syukuran besar bulan depan atas kesuksesan ekspansi jalur baru. Ini akan menjadi acara paling mewah tahun ini. Wah, selamat ya mas.
Kamu pasti bekerja keras untuk itu. Jawabku sambil memperhatikannya. Tentu saja. Dan karena posisiku sekarang sangat terpandang, aku ingin kamu tetap di rumah saat acara itu berlangsung. Kamu tahu sendiri, tamu-tamunya adalah orang-orang penting. Aku tidak ingin kamu merasa tidak nyaman dengan obrolan mereka yang berat, katanya dengan nada yang sioliola mengkhawatirkanku. Namun aku tahu itu adalah cara halus untuk mengatakan bahwa dia malu membawaku. Aku bisa belajar. Mas, aku bisa memakai baju yang pantas. Aku mencoba menguji batasannya. Mas Aris tertawa kecil. Sebuah tawa yang merendahkan. Pakai apa? Gaun? Katunmu? Laras, sayangku, jadilah istri yang penurut. Tetaplah di sini. Jaga rumah ini agar tetap hangat untukku. Itu sudah cukup. Setelah ia tertidur, aku duduk di ruang tamu yang gelap. Ponsel Mas Aris yang tertinggal di meja tiba-tiba menyala. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak tersimpan. Terima kasih untuk malam yang indah sayang. Cincinnya sangat cantik di jariku. Aku tidak sabar menantikan hari di mana kita tidak perlu bersembunyi lagi. 1 bulan lagi, dan aku akan menjadi Nyonya Aris yang sesungguhnya. Tanganku bergetar hebat. Jantungku serasa dihantam palu godam yang sangat berat. 1 bulan lagi, pernikahan. Pernikahan. Air mata jatuh tanpa bisa kubendung, membasahi kain katun dasterku yang sudah mulai pudar warnanya. Pria yang aku dukung dari nol, pria yang aku beri tangga menuju puncak kesuksesan, sedang membangun pelaminan di atas kehancuranku. Aku tidak berteriak. Aku tidak membangunkan dia untuk menjambak rambutnya. Aku teringat didikan ayahku. Laras, jika ingin menjatuhkan lawan yang kuat, biarkan dia merasa sudah menang. Lalu tarik karpet dari bawah kakinya. Malam itu, aku menghubungi Fahmi, kepala tim legal, dan orang kepercayaan ayahku yang sudah 10 tahun tidak kuhubungi secara pribadi. Halo, Fahmi. Ini Laras. Bisikku ke gagang telepon. Ibu Laras, akhirnya Anda menghubungi kami. Ada perintah apa, Bu? Suara Fahmi terdengar sangat hormat dan antusias. Siapkan audit rahasia untuk semua aset yang digunakan oleh Aris. Jangan ada 1 rupiah pun yang terlewat. Dan satu lagi, carikan aku informasi tentang sebuah pesta pernikahan yang akan diadakan 1 bulan dari sekarang di gedung milik perusahaan. Aku ingin tahu siapa wanita itu. Baik, Bu, segera kami laksanakan. 1 minggu berlalu. Aku tetap berperan sebagai istri yang lugu dan berbakti. Aku tetap memasak makanan kesukaannya, menyetrika kemejanya, dan mencium tangannya saat ia berangkat kerja. Namun, di dalam kepalaku, aku sedang menyusun bidak catur untuk mematikan. Langkahnya, Fahmi mengirimkan sebuah map coklat ke alamat kantorku yang lain, sebuah butik kecil yang aku kelola sebagai kedok kegiatanku. Di dalamnya, terdapat foto-foto yang menghancurkan hatiku hingga menjadi serpihan kecil. Aris bersama seorang wanita muda bernama Sarah. Sarah adalah putri dari salah satu pemegang saham kecil di perusahaanku sendiri. Di foto itu, mereka tampak sangat mesra memilih dekorasi bunga. Ada juga foto undangan pernikahan yang sangat mewah. Dengan tinta emas timbul di atas kertas bludru, pernikahan Aris dan Sarah, tamu undangan terhormat. Aris benar-benar berniat menikah lagi, tanpa menceraikan aku terlebih dahulu. Atau mungkin dia sedang merencanakan sesuatu yang lebih kejam untuk menyingkirkanku. Sore harinya, Mas Aris pulang dengan wajah gelisah. Laras, aku butuh tanda tanganmu di sini. Ini hanya berkas administrasi untuk asuransi kesehatan keluarga. Karena posisiku naik, jaminannya juga harus diperbarui, katanya sambil menyerahkan selembar kertas yang bagian atasnya terlipat. Aku mengambil kertas itu dengan ketelitian yang aku miliki sebagai pemilik perusahaan. Aku tahu ini bukan berkas asuransi.
Ini adalah surat pernyataan pelepasan hak atas rumah dan aset yang kami miliki jika terjadi perceraian. Dia ingin mengusirku tanpa membawa sepeser pun harta. Aku menatapnya, mencari sisa-sisa pria yang dulu berjanji akan menjagaku selamanya. Yang kulihat hanyalah sosok asing yang penuh dengan ketamakan. Kenapa kamu menatapku begitu? Cepat tanda tangan. Aku harus kembali ke kantor, desaknya. Aku tersenyum, senyuman paling manis yang pernah kuberikan padanya. Tentu mas, apapun untukmu. Aku mengambil pulpen dan menorehkan tanda tanganku. Namun, yang tidak ia sadari adalah aku menggunakan tinta khusus yang akan hilang dalam 24 jam. Di mataku, ini adalah tanda tangan terakhir yang aku berikan sebagai istrinya yang bodoh. Terima kasih Laras, kamu memang istri yang paling pengertian. Setelah semua urusan kantor selesai bulan depan, aku akan membawamu jalan-jalan, katanya sambil mengecup keningku. Sebuah kecupan yang terasa sangat dingin, seperti es di kutub utara. Setelah ia pergi, aku berdiri di depan cermin. Aku melepas ikat rambutku, membiarkan rambut hitamku terurai. Aku melepas daster katunku dan menggantinya dengan gaun sutra hitam yang selama ini kusimpan di dasar lemari. Nikmatilah 1 bulan terakhirmu di puncak dunia, Mas Aris, bisikku pada bayanganku di cermin. Karena saat kamu melangkah menuju pelaminan itu, aku tidak akan datang untuk menangis. Aku akan datang untuk mengambil kembali semua yang telah aku pinjamkan padamu, termasuk harga dirimu. Aku kembali menghubungi Fahmi. Fahmi, pastikan semua persiapan sudah matang. Aku ingin menjadi tamu undangan paling istimewa di pernikahan suamiku sendiri. Oh, dan pastikan cateringnya adalah yang terbaik. Bagaimanapun juga, itu adalah uangku yang mereka gunakan. Bagian 1 berakhir di sini. 3 episode pertama telah meletakkan pondasi tentang siapa Laras, bagaimana Aris mengkhianatinya dengan sangat keji, dan bagaimana Laras mulai menyusun rencana balas dendamnya dengan tenang dan elegan. Tidak ada teriakan, hanya ketenangan sebelum badai besar menghantam. 2 minggu sebelum hari pernikahan besar itu tiba, suasana di rumah kami terasa sangat asing. Mas Aris tidak lagi hanya pulang larut, tapi ia mulai sering tidak pulang dengan alasan perjalanan dinas keluar kota. Aku tahu itu bohong. Fahmi telah melaporkan bahwa Mas Aris sedang berada di sebuah villa mewah di pegunungan bersama Sarah, menghabiskan waktu sebelum hari besar mereka. Suatu sore, Mas Aris pulang dengan wajah yang dibuat-buat sedih. Ia duduk di ruang tamu dan memanggilku untuk duduk di hadapannya. Laras, mulainya dengan nada berat, rumah ini sepertinya sudah tidak aman. Aku baru saja mendapat laporan dari bagian keamanan kantor bahwa ada beberapa orang yang mencurigakan mengawasi lingkungan kita. Aku khawatir ada pesaing bisnis yang ingin menjatuhkanku melalui kamu. Aku menatapnya datar. Benarkah mas? Siapa mereka? Aku belum tahu pasti. Tapi demi keselamatanmu, aku ingin kamu pulang ke desa tempat ibumu tinggal selama sebulan ke depan. Aku sudah menyiapkan sopir untuk mengantarmu besok pagi. Rumah ini akan dikosongkan dan dijaga ketat oleh tim keamanan profesional, katanya sambil menghindari tatapan mataku. Ini adalah rencana pengosongan rumah yang telah diprediksi oleh tim legalku. Ia ingin aku pergi agar ia bisa membawa Sarah masuk ke rumah ini tanpa hambatan. Ia ingin menghapus jejakku dari kehidupannya. Siu Liola, aku tidak pernah ada. Tapi mas, semua barang-barangku ada di sini dan aku juga punya tanggung jawab di butik. Jawabku pura-pura panik. Butikmu itu bisa ditinggal sebentar, Laras. Berapa sih penghasilannya? Tidak sebanding dengan nyawamu. Barang-barangmu nanti akan dikemas oleh petugas khusus dan dikirim ke desa. Kamu cukup bawa 1 koper kecil saja sekarang, desaknya dengan nada yang mulai meninggi. Aku mengangguk pelan, menunjukkan kepatuhan yang palsu. Baik mas, kalau itu memang yang terbaik menurutmu. Malam itu, aku melihat Mas Aris tersenyum puas
Saat ia mengira aku sedang menangis di kamar sambil mengemas baju, ia tidak tahu bahwa koper kecil yang aku siapkan berisi dokumen-dokumen penting perusahaan, bukti-bukti perselingkuhannya, dan sebuah gaun pesta yang harganya setara dengan mobil mewah yang ia kendarai. Aku tidak akan pergi ke desa. Aku akan pindah ke sebuah hotel mewah yang tepat berada di seberang gedung kantor pusat perusahaan. Tempat di mana aku bisa mengawasi setiap gerok-geriknya dari ketinggian lantai 30 keesokan harinya. Aku diantar oleh sopir suruhan Mas Aris. Namun, di tengah jalan, aku meminta sopir itu berhenti di sebuah pusat perbelanjaan dengan alasan ingin membeli aleh-aleh untuk ibu di desa. Di sana, aku sudah ditunggu oleh mobil pribadi kiriman Fahmi. Aku berpindah kendaraan dan menghilang dari radar Mas Aris. "Ibu Laras, kita sudah sampai di hotel," kata sopir pribadiku yang baru. Aku masuk ke dalam penthouse hotel tersebut. Fahmi sudah menunggu di sana dengan beberapa orang dari tim audit independen. "Bu Laras, ada perkembangan yang sangat serius," kata Fahmi sambil membuka laptopnya. "Tuan Aris tidak hanya menguras tabungan bersama Anda. Ia mulai berani memindahkan dana operasional perusahaan ke rekening pribadi Sarah atas nama biaya konsultasi. Totalnya sudah mencapai 8 miliar rupiah. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. 8 miliar. Dia benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Tidak hanya itu, Bu, dia telah menjanjikan salah satu aset properti perusahaan di daerah Jakarta Selatan sebagai hadiah pernikahan untuk Sarah. Dia memalsukan tanda tangan direktur utama, yaitu tanda tangan Anda untuk proses balik nama," lanjut Fahmi. "Firasatku benar, dia tidak hanya ingin menikah lagi, dia ingin merampok seluruh warisan ayahku. Kejadian ini sangat membahayakanku, karena jika dokumen palsu itu sampai ke tangan notaris yang korup, aku bisa kehilangan kendali atas bagian perusahaan tanpa aku sadari. Fahmi, biarkan dia melakukan prosesnya sampai detik terakhir. Jangan hentikan dia sekarang. Aku ingin dia merasa sudah menggenggam seluruh dunia. Karena jatuh dari langit yang paling tinggi akan terasa jauh lebih menyakitkan daripada jatuh dari kursi kayu," kataku dengan suara yang sangat tenang, namun penuh penekanan. Malam itu, aku melihat dari jendela hotel ke arah gedung kantorku yang lampunya masih menyala di lantai teratas. Aku membayangkan Aris di sana, mungkin sedang meminum minuman mahal sambil merayakan keberhasilannya menyingkirkan istri kampungannya. Kejadian yang paling membahayakan posisiku terjadi 2 hari kemudian. Aku sedang berada di lobi hotel untuk menemui seorang kolega lama ayahku yang bisa membantu proses pembekuan aset secara cepat. Tiba-tiba, pintu putar hotel terbuka dan masuklah Aris bersama Sarah dan beberapa pengawalnya. Jantungku berdegup kencang. Aku hanya memakai kacamata hitam dan selendang tipis. Jika Aris mengenaliku, seluruh rencanaku akan hancur berantakan. Sayang, aku ingin pesta kita nanti benar-benar sempurna. Hotel ini akan menjadi tempat menginap tamu-tamu kehormatan kita. Suara Sarah terdengar sangat manja dan sombong. "Tentu, Sarah, apapun yang kamu inginkan, uang bukan masalah sekarang. Aku baru saja menyelesaikan kesepakatan besar dengan Dewan Direksi," jawab Aris sambil memeluk pinggang Sarah. Mereka berjalan menuju meja resepsionis yang hanya berjarak 5 meter dari tempatku duduk. Aku membelakangi mereka, berpura-pura membaca majalah. "Maaf Tuan Aris," suara resepsionis terdengar sopan. "Untuk pemesanan seluruh lantai eksekutif pada tanggal tersebut, kami membutuhkan konfirmasi terakhir dari pemilik grup hotel ini. Karena ada kebijakan baru bahwa seluruh fasilitas utama akan digunakan untuk acara internal keluarga pemilik." Aris tampak tersinggung. "Apa maksudmu?" "Aku ini direktur operasional Gurita Logistik. Kami adalah mitra utama hotel ini." "Siapa pemilik hotel ini? Panggil dia sekarang. Aku akan membayarnya 2 kali lipat."
Mohon maaf tuan, pemilik kami sedang berada di dalam hotel ini sekarang. Namun beliau tidak ingin diganggu. Jawab resepsionis itu lagi. Sarah mulai merengek. Aris, kamu bilang kamu punya kekuasaan penuh. Masa memesan hotel saja tidak bisa? Aku malu kalau teman timangku tahu kita gagal mendapatkan lantai eksekutif ini. Aris terlihat panik dan emosi. Ia mulai memukul meja resepsionis dengan keras. Panggil manajermu. Sekarang, jangan sampai aku mencabut seluruh kontrak kerjasama logistik hotel ini dengan perusahaanku. Aku tersenyum di balik majalahku. Aris benar-benar bodoh. Dia tidak tahu bahwa hotel ini juga merupakan bagian dari portofolio properti keluargaku. Dia sedang mengancam pemilik rumah di depan pintunya sendiri saat Aris sedang beradu argumen dengan manajer hotel yang baru datang. Aku berdiri perlahan dan berjalan menuju lift. Saat pintu lift hampir tertutup, mata Aris sempat melirik ke arahku. Ia tampak mengerutkan kening, seolah mengenali siluet punggungku. Laras, gumamnya lirih, namun cukup keras untuk kudengar. Aku segera menekan tombol penutup lift. Pintu tertutup tepat sebelum ia sempat melangkah mendekat. Ini adalah peringatan bagiku. Aku harus lebih berhati-hati. Musuhku sudah mulai mencium keberadaanku. Sesampainya di kamar, Fahmi melaporkan bahwa Aris mulai curiga karena sopir yang mengantarku ke desa memberitahu bahwa aku menghilang di pusat perbelanjaan. Aris sekarang sedang mengerahkan beberapa orang untuk mencariku. Bukan karena peduli, tapi karena ia butuh tanda tangan basahku di atas materai untuk dokumen perpindahan aset properti yang sempat tertunda. Dia mencariku, Fahmi. Tanyaku. Iya, Bu. Dia tampak sangat terdesak. Jika dia tidak mendapatkan tanda tangan itu dalam 3 hari, rencana hadiah pernikahannya untuk Sarah akan batal secara hukum. Bagus, kataku sambil menatap langit malam Jakarta yang penuh lampu. Biarkan dia mencari bayangan. Sementara itu, siapkan undangan resmi untukku. Aku akan datang ke pesta itu bukan sebagai hantu, tapi sebagai hakim yang akan menjatuhkan vonisnya. 3 hari setelah insiden di hotel, aku duduk di hadapan meja kerja kayu jati milik mendiang ayahku yang telah dipindahkan secara rahasia ke ruang kerja pribadiku di hotel. Di depanku terbentang denah aula utama gedung pernikahan yang akan digunakan Aris dan Sarah. Ibu Laras, apa rencana akhir Anda? Tanya Fahmi dengan nada penuh rasa ingin tahu sekaligus khawatir. Aku meletakkan sebuah pena emas di atas peta tersebut. Tujuanku bukan hanya menghentikan pernikahan ini, Fahmi. Jika aku hanya menghentikannya, dia akan tetap menjadi parasit di tempat lain. Tujuanku adalah mengambil kembali seluruh martabat keluargaku, memulihkan aset yang ia curi, dan memastikan bahwa dia menyadari bahwa selama ini dia tidak pernah menjadi raja karena usahanya sendiri, melainkan karena kebaikanku yang dia khianati. Aku memutuskan untuk tidak membatalkan pernikahan itu melalui jalur hukum sebelum acara dimulai. Aku ingin semua orang kolega bisnis, pers, dan keluarga besar melihat siapa Aris sebenarnya di puncak kegembiraannya. Namun, rintangan pertama muncul. Ibu mertuaku, Ibu Aminah, tiba-tiba muncul di Jakarta. Ibu Aminah adalah sosok yang selalu aku hormati. Namun ia juga orang yang paling sering menghina latar belakangku yang sederhana. Ia tidak tahu bahwa aku yang membiayai pengobatan jantungnya dan mengirimkan uang bulanan ke rekeningnya selama 5 tahun terakhir melalui nama samaran. Pagi itu, ia berhasil melacak keberadaan butik kecilku. Ia datang dengan amarah yang meluap. Tanpa basa-basi, ia melemparkan tas belanjaannya ke atas meja pajangan butikku. Laras, di mana kamu sembunyikan anakku? Teriaknya hingga beberapa pelanggan menoleh. Ibu, tenang dulu. Mas Aris ada di kantornya. Jawabku berusaha setenang mungkin. Jangan bohong, Aris bilang. Kamu kabur dari rumah karena tidak tahan hidup susah dengannya. Sekarang dia sudah sukses.
Kamu ingin memerasnya bukan? Kamu sengaja menghilang agar dia merasa bersalah. Ibu Aminah menatapku dengan jijik. Dengar ya, Laras, Sarah jauh lebih pantas untuk Aris. Dia cantik, kaya, dan dari keluarga terpandang. Sedangkan kamu hanya beban bagi karier anakku. Kata-katanya seperti sembilu yang menyayat hati. Namun, aku tidak membalas. Aku hanya menatap wanita tua yang hidupnya kuselamatkan berkali-kali itu. Rintangan ini berat secara emosional karena aku menyadari bahwa pengabdianku selama ini dianggap nol oleh keluarga yang kucintai. Aris mulai menggunakan pengaruhnya di kepolisian melalui koneksi keluarga Sarah untuk melaporkanku sebagai orang hilang dengan tujuan agar akun bank pribadiku bisa dibekukan sementara untuk alasan penyelidikan. Meskipun aku punya banyak rekening rahasia, rekening yang digunakan untuk operasional harian dan bisnis butikku terkena dampaknya. Selama 3 hari, aku harus hidup sangat terbatas. Aku harus pindah dari hotel ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota untuk sementara waktu, guna menghindari detektif swasta yang disewa. Aris, di dalam kontrakan yang panas dan sempit itu, aku makan nasi bungkus sederhana, persis seperti saat aku dan Aris memulai semuanya dari 10 tahun yang lalu. Saat itu, aku bahagia karena ada cinta. Sekarang, aku sendirian dengan rasa dikhianati yang menyesakkan dada. Bu, apakah kita harus menyerah saja dan langsung memblokir semua aksesnya sekarang? Tanya Fahmi melalui telepon umum agar tidak terlacak. Tidak, Fahmi. Ini adalah ujian kesabaranku. Jika aku menyerah sekarang, dia akan menang secara narasi. Biarkan dia merasa aku sudah terpojok dan ketakutan. 1 minggu sebelum hari pernikahan, Aris akhirnya mengirimkan orang untuk menaruh sebuah surat di depan kontrakan kecilku. Dia sepertinya sudah tahu aku di sana, namun tidak ingin menemuiku langsung karena malu atau takut. Isi surat itu singkat. Laras, aku tahu kamu di sana. Jangan coba-coba datang ke gedung pernikahan minggu depan. Aku sudah menyebar fotomu ke seluruh penjaga keamanan. Jika kamu berani muncul dan mempermalukanku, aku akan memastikan kamu tidak akan pernah bisa menginjakkan kaki di kota ini lagi. Terima kasih atas tanda tanganmu. Rumah kita sekarang sudah resmi milik Sarah. Aku meremas kertas itu. Dia tidak tahu bahwa tanda tangan yang ia banggakan itu sudah memudar dan menghilang dari kertas tersebut, menyisakan lembaran kosong yang tidak bernilai di mata hukum. Malam itu, aku bangkit dari tempat tidur tipisku. Aku mulai menghubungi tim penjahit terbaik di kota ini. Siapkan gaun paling megah yang pernah kalian buat. Warna putih perak, tanpa payet berlebih, namun harus memancarkan otoritas. Aku akan menghadiri sebuah perjamuan. Perjamuan di mana aku adalah pemilik mejanya. Rintangan berat berupa fitnah, pengusiran, dan ancaman fisik telah kulewati. Sekarang, tujuanku sudah bulat. Aku tidak lagi merasa sebagai istri yang terbuang. Aku adalah Laras, sang pemilik gurita logistik Nusantara yang sedang bersiap untuk mengambil kembali taktanya 3 hari menjelang hari pernikahan. Suasana menjadi sangat mencekam bagi pihakku. Aris, yang kini didukung penuh oleh dana dari keluarga Sarah, telah menyewa perusahaan keamanan swasta paling ketat di ibu kota. Foto wajahku telah disebar di setiap gerbang masuk gedung, setiap lift, bahkan di dapur catering. Bu Laras, situasinya memburuk, lapor Fahmi dengan wajah pucat. Aris menggunakan koneksi Sarah untuk mendapatkan perlindungan khusus. Gedung itu sekarang seperti benteng militer. Mereka memiliki instruksi untuk membawa Anda keluar secara paksa jika Anda terlihat dalam jarak 100 meter dari lokasi. Aku menatap layar monitor yang menampilkan sistem keamanan gedung tersebut. Aris benar-benar ketakutan. Ia membangun tembok tinggi bukan untuk melindungi pesta, tapi untuk mengubur masa lalunya, yaitu aku. Rencana awalku untuk masuk secara anggun sebagai tamu VIP kini terancam gagal total. Malam sebelum hari besar itu,
aku mendapatkan hantaman paling keras. Pengacara yang selama ini memegang berkas bukti penggelapan dana Aris, Bapak Heru, tiba-tiba menghilang. Saat aku mencoba mengakses pusat data digital yang kami bangun, semua akses ditolak. Fahmi masuk ke ruanganku dengan tangan gemetar. Bu, Bapak Heru telah membelot. Ia membawa semua dokumen asli dan bukti digital kepada Aris malam. Aris membayarnya 5 kali lipat dari apa yang kita tawarkan. Ditambah posisi sebagai direktur legal baru di perusahaan. Aku terduduk lemas. Tanpa dokumen-dokumen itu, semua tuduhanku di depan publik besok akan dianggap sebagai bualan istri yang cemburu. Aris telah mematikan langkahku tepat di jantung pertahananku. Aku kehilangan alat untuk membuktikan kejahatannya. Aku merasa benar-benar kalah. Malam itu, di dalam kesunyian kamar hotel yang gelap, aku dihadapkan pada satu pilihan terakhir yang sangat sulit. Pilihannya hanya dua. Aku menyerah sepenuhnya, membiarkan Aris menang dan menghilang selamanya untuk memulai hidup baru di luar negeri dengan sisa harta yang tidak ia ketahui. Atau aku menggunakan kartu hitam milik ayahku. Kartu hitam itu adalah sebuah rekaman video dan dokumen wasiat yang sangat rahasia. Isinya bukan hanya tentang harta, tapi tentang aib besar almarhum ayah Sarekolega yang mendukung Aris. Jika aku membuka ini, perusahaan keluarga Sara akan hancur, ribuan karyawan akan kehilangan pekerjaan, dan ekonomi sektor logistik akan terguncang. Ayahku berpesan, gunakan ini hanya jika nyawamu terancam, karena ini akan menghancurkan hidup banyak orang yang tidak bersalah. Aku menangis. Haruskah aku menjadi sekejam Aris demi sebuah pembalasan? Haruskah aku mengorbankan nasib orang banyak hanya untuk meruntuhkan satu pria yang tidak tahu diri? Sepanjang malam, aku bergelut dengan nuraniku. Pagi hari pernikahan pun tiba. Langit Jakarta tampak mendung, seolah turut merasakan beban di pundakku. Aku memutuskan untuk tidak menggunakan kartu hitam itu karena aku tidak ingin menjadi monster seperti mereka. Namun, aku memiliki satu kartu lain yang jauh lebih berisiko. Jati diriku sendiri. Aku mengenakan gaun putih perak itu, tanpa pengawal, tanpa dokumen. Hanya membawa kunci kecil yang melambangkan kepemilikan mutlak atas tanah di bawah gedung pernikahan itu. Berdiri, aku berjalan menuju pintu masuk utama gedung. Seperti yang sudah diduga, 4 orang penjaga berbadan besar langsung menghadangku. Maaf Ibu Laras, Anda dilarang masuk. Silakan pergi secara baik-baik atau kami harus bertindak, kata salah satu penjaga dengan nada dingin. Di dalam sana, suara musik orkestra mulai terdengar. Suara pembawa acara menggema, menyambut mempelai pria. Aris sedang berada di sana, tertawa, siap mengikrarkan janji suci di atas penderitaanku. Aku menatap mata penjaga itu dengan keberanian yang belum pernah kutunjukkan sebelumnya. Panggil pemilik gedung ini sekarang. Katakan padanya bahwa Laraswati Nusantara ingin menagih janji sewa tanah yang sudah jatuh tempo hari ini. Jangan mengada-ada, Bu. Pemilik gedung ini adalah perusahaan besar, bentak mereka. Betul, kataku sambil mengeluarkan sebuah lencana perak kecil dari dalam tas tanganku. Dan akulah direktur utamanya. Jika dalam 5 menit aku tidak masuk, aku akan mematikan seluruh aliran listrik, mengunci semua pintu keluar, dan menyatakan acara ini sebagai pelanggaran hukum di atas tanah pribadiku. Inilah klimaksnya, sebuah pertaruhan nyawa dan reputasi. Para penjaga itu ragu. Mereka saling berpandangan. Di saat itulah pintu aula terbuka dan aku melihat Aris berdiri di pelaminan. Wajahnya langsung pucat, pasti saat melihatku berdiri tegak di ambang pintu masuk. Langkah kakiku bergema di atas lantai marmer aula yang luas. Suara musik orkestra perlahan melambat dan akhirnya berhenti total saat ratusan pasang mata tertuju padaku. Aku berjalan di tengah lorong, membelah barisan tamu yang mulai berbisik-bisik. Di ujung sana, Aris berdiri dengan wajah yang berubah dari pucat menjadi merah padam karena amarah.
Laras, apa-apaan kamu? Beraninya kamu mengacau di sini, teriak Aris sambil turun dari pelaminan. Sarah yang terlihat cantik namun angkuh dalam gaun pengantinnya tampak memegang lengan Aris dengan erat. Matanya memancarkan kebencian. Aku berhenti tepat 10 langkah di depan mereka. Aku tidak mengacau, Mas. Aku hanya datang sebagai pemilik rumah yang ingin melihat bagaimana penyewanya menghabiskan uang hasil penggelapan dana. Kataku dengan suara yang tenang namun berwibawa. Cukup keras untuk didengar oleh barisan depan yang berisi para petinggi bisnis. Jangan dengarkan dia. Dia hanya wanita yang sakit hati karena aku ceraikan, seru Aris kepada para tamu. Ia memberi isyarat kepada petugas keamanan untuk menyeretku keluar. Namun, sebelum mereka menyentuhku, Fahmi masuk melalui pintu samping bersama 7 orang pria berseragam hitam dengan lambang resmi otoritas keuangan dan hukum. Berhenti, perintah Fahmi. Kami membawa surat perintah pembekuan aset atas nama Aris dan penyitaan sementara gedung ini untuk keperluan penyelidikan tindak pidana pencucian uang. Seluruh ruangan mendadak riuh. Aris mencoba melawan. Namun saat ia melihat logo perusahaan yang kubawa, logo yang selama ini ia sangka hanya milik dewan direksi yang jauh di sana, ia mulai gemetar. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia bekerja untuk istrinya sendiri. Kamu pemilik gurita logistik? Suara Aris bergetar, nyaris tidak terdengar. Aku bukan hanya pemiliknya, Aris. Aku adalah orang yang memberikanmu kesempatan saat semua orang meragukanmu. Jawabku. Aku membuka tas kecilku dan mengeluarkan sebuah tablet yang sudah terhubung dengan layar besar di belakang pelaminan. Karena pengacaramu mengkhianatiku, aku harus menggunakan cara yang lebih langsung. Layar besar itu menyala, menampilkan rekaman asli percakapan Aris dengan Sarah tentang rencana mereka untuk menguras seluruh asetku dan memalsukan tanda tanganku. Bukan dari dokumen yang dicuri, tapi dari kamera tersembunyi yang sudah kupasang di rumah kami sendiri sejak aku pertama kali curiga. Ibu mertuaku, Ibu Aminah, yang duduk di barisan depan, tampak lemas dan jatuh pingsan di kursinya. Keluarga Sarah mulai menjauh dari Aris. Mereka tidak ingin terseret dalam skandal yang memalukan ini. Pesta ini selesai, kataku tegas. Semua fasilitas di gedung ini, mulai dari catering hingga dekorasi, tidak akan dibayar karena menggunakan akun perusahaan yang sudah aku bekukan menit ini juga. Kepada para tamu, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Silakan tinggalkan ruangan melalui pintu keluar sebelah kanan. Satu persatu tamu pergi dengan wajah penuh gunjingan. Sarah melepaskan genggamannya dari lengan Aris dan mulai main caci makinya karena merasa ditipu. Aris terduduk di tangga pelaminan. Ia kehilangan segalanya. Jabatan, kekasih, harta, dan martabatnya. 1 minggu setelah kejadian di gedung pernikahan, aku duduk di kantor pusat sebagai direktur utama yang resmi menunjukkan jati dirinya. Aris tidak dipenjara karena aku memilih untuk mencabut beberapa tuntutan demi rasa kemanusiaan terhadap ibunya. Namun, ia diwajibkan mengembalikan setiap rupiah yang ia curi dengan bekerja sebagai staf gudang di cabang luar kota yang paling terpencil. Aku memenangkan hak asuh penuh atas seluruh aset keluargaku. Rumah yang sempat ia coba berikan kepada Sarah kini telah kualifungsikan menjadi yayasan untuk wanita korban pengkhianatan dan kekerasan finansial. Sore itu, aku berdiri di balkon kantorku, menatap matahari terbenam. Tidak ada lagi beban rahasia di pundakku. Aku tidak perlu lagi memakai daster katun hanya untuk merasa dicintai. Aku belajar bahwa cinta yang sejati tidak akan pernah memintamu untuk mengecilkan dirimu sendiri. Fahmi masuk ke ruangan. Ibu Laras, semua berkas sudah selesai. Anda sekarang benar-benar bebas. Aku tersenyum. Sebuah senyuman yang benar-benar sampai ke mataku. Terima kasih Fahmi.
Mari kita mulai lembaran yang baru. 3 bulan telah berlalu sejak badai di gedung pernikahan itu. Aku memutuskan untuk mengunjungi sebuah desa kecil di pesisir utara. Tempat di mana Aris kini bekerja di salah satu gudang logistik kantorku. Aku tidak datang untuk mengecek, melainkan untuk memastikan satu hal. Apakah dia sudah belajar? Dari kejauhan, aku melihat sosok pria yang dulu sangat kupuja. Ia kini mengenakan seragam buruh kasar. Wajahnya yang dulu licin, kini tampak kusam oleh debu dan keringat. Ia sedang mengangkat peti-peti kayu ke dalam truk. Tidak ada lagi dasi sutra, tidak ada lagi aroma parfum bunga lili yang mahal. Ia menyadari kehadiranku dan berhenti sejenak. Kami hanya saling menatap dari jarak 10 meter. Tidak ada amarah di mataku, hanya rasa iba. Aris menundukkan kepalanya dalam-dalum. Sebuah gestur penyesalan yang jauh lebih tulus daripada kata-kata maaf yang pernah ia ucapkan. Aku juga menyempatkan diri mengunjungi Ibu Aminah. Ia kini tinggal di sebuah pavilion nyaman di dekat panti jompo yang aku kelola. Ia tidak lagi menghinaku. Saat melihatku, ia hanya bisa menangis sambil memegang tanganku. Laras, maafkan ibu yang buta karena silau harta, bisiknya. Aku hanya menepuk tangannya pelan. Memaafkan adalah cara terbaik untuk melepaskan beban di hatiku sendiri. Aku kembali ke Jakarta dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Butik kecilku tetap buka, namun kini bukan lagi sebagai kedok, melainkan sebagai tempat pemberdayaan bagi wanita-wanita yang ingin mandiri secara ekonomi. Aku menyadari bahwa kekayaan yang aku miliki tidak ada artinya jika tidak digunakan untuk mengangkat orang lain yang sedang terjatuh. Fahmi membawa laporan akhir tahun. Perusahaan tumbuh pesat setelah dibersihkan dari praktik-praktik kotor yang dulu dilakukan Aris dan kroninya. Namun, yang membuatku paling bahagia bukanlah angka-angka di laporan itu, melainkan melihat para karyawan bekerja dengan senyuman karena mereka tahu mereka dipimpin oleh seseorang yang menghargai kerja keras mereka. Malam itu, aku duduk di meja makan rumahku yang baru sebuah rumah yang penuh dengan jendela besar agar cahaya matahari selalu bisa masuk. Aku tidak lagi makan dalam kesunyian yang mencekam. Aku mengundang teman-teman lama dan beberapa anak dari panti asuhan untuk makan malam bersama. Di sana, aku menyadari bahwa mahkota seorang wanita bukan terletak pada siapa suaminya, melainkan pada seberapa kuat ia mampu berdiri di atas kakinya sendiri tanpa harus menjatuhkan orang lain. Tahun telah berganti. Aku berdiri di depan sebuah universitas untuk memberikan pidato kelulusan bagi para wisudawan. Aku tidak memakai gaun mewah, hanya setelan formal yang elegan dan bersahaja. Jangan pernah takut untuk menjadi sederhana, kataku di atas podium. Suaraku bergema di seluruh aula. Kesederhanaan bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah kekuatan yang tersembunyi. Dan untuk kalian yang sedang berjuang, ingatlah bahwa pengkhianatan mungkin bisa mencuri kebahagiaanmu untuk sesaat, namun ia tidak akan pernah bisa mencuri nilai dirimu jika kamu tidak mengizinkannya. Aku menutup pidatoku dengan senyum lebar. Hidupku kini lengkap, bukan karena aku memiliki segalanya, tapi karena aku telah menemukan diriku yang sebenarnya. Aku adalah Laraswati Nusantara, seorang wanita yang pernah menghadiri pernikahan suaminya sebagai tamu undangan dan keluar dari sana sebagai pemenang atas hidupnya sendiri. Pelajaran yang aku petik sangat sederhana namun mendalam. Cinta tidak boleh membutakan dan kebaikan tidak boleh meniadakan ketegasan. Hargailah orang yang menemanimu dari nol, karena saat kamu kehilangan mereka, kamu mungkin kehilangan satu-satunya harta yang tidak bisa dibeli dengan uang: kesetiaan. Kisah ini berakhir bukan dengan dendam yang membara, melainkan dengan kedamaian yang mekar di hati. Aku melangkah keluar dari aula universitas, menyambut sinar matahari pagi yang hangat, siap untuk petualangan hidup yang berikutnya. Selesai.
Terima kasih sudah mendengar cerita saya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Agar bunda semua nggak ketinggalan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.